Tadi saya cukup menarik, dokter mengirimkan saya sebuah potongan video. Jadi yang dokter kirim itu ada seseorang ustadz mengatakan, ya, ada orang yang melarang mengaji sama saya, nggak ada masalah, nggak ada masalah, yaitu haknya dia. Tetapi kita jangan berselisih. Nah, ini perlu untuk kita pahami apa maksudnya jangan kita berselisih. Nah, apa maksudnya jangan kita berbicara dalam masalah berselisih? Kalau seandainya diinginkan secara mutlak, ya, kita tidak boleh berbicara perselisihan, maka ini jelas menyelisih dari manhajnya Rasul dan manhajnya sahabat. Tapi kalau seandainya kita jangan berbicara masalah perselisihan, salat tarawih 11 rakaat, 23 rakaat, ya, bangkit dari ruku bersedekap atau tidak bersedekap, ya, atau perselisihan yang modelnya seperti ini, ya sudah, kita sepakat. Tapi kalau seandainya dikatakan jangan berbicara perselisihan dalam segala perkara agama, ini jelas kelirunya. Ini jelas salahnya. Ini syubhat itu sendiri. Ngomongannya dia itu adalah syubhat. Cuman buat orang-orang awam ini akan memberikan simpatik yang luar biasa. Buat orang awam ini memberikan simpatik yang sangat luar biasa. Tetapi kita tidak berbicara dengan pandangan awam. Kita berbicara dengan pandangan ilmu, dokter. Disebutkan di awal Sahih Muslim, ya, pada waktu itu ada beberapa tabi'in yang datang ke kota Madinah. Mereka ingin bertemu dengan salah seorang dari sahabat Rasulullah SAW. Mereka ingin mengadu seorang laki-laki yang bernama Al-Ma'bad Al-Juhani. Nah, Ma'bad Al-Juhani ini dia punya pemikiran Allah tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh seorang hamba kecuali setelah hamba itu melakukannya. Ya enggak? Kemudian ketika mereka mendatangi Abdullah bin Umar, dia mengatakan ada seorang laki-laki bernama Ma'bad Al-Juhani. Hati-hati jangan sebut-sebut nama orang, ghibah itu nggak boleh. Kamu ini memecah belah umat. Nggak ada begitu, Abdullah bin Umar. Kata Abdullah bin Umar, sampaikan kepada dia. Abdullah bin Umar berlepas diri dari dia dan dia berlepas diri dari saya. Kata Abdullah bin Umar, kalau seandainya mereka menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, maka Allah tidak akan menerima iman mereka sampai mereka beriman dengan takdir. Dibicara nggak masalah perselisihan di sini? Dibicarakan, diingkari oleh Abdullah bin Umar. Begitu juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Beliau pernah mengatakan, kalau seandainya saya tidak pernah mengingkari apa yang mereka lakukan dari amalan-amalan mereka, niscaya saya akan diangkat sebagai tokoh yang paling tertinggi di kalangan mereka. Tapi bukan itu yang saya mau. Iya. Kalau Imam Ibnu Taimiyah mengingkari Asy'ariyah, mengingkari pemikiran-pemikiran yang itu tidak sejalan dengan jalannya Rasulullah SAW. Ya, jelas dokter ya. Jadi ini sesuatu yang sebenarnya sangat gamblang. Jadi dalam beragama ini kita bukan pakai perasaan. Justru ucapannya beliau ini yang disimpatik oleh banyak orang, ketika kita timbang dengan ilmu, ini ucapan yang sangat keji. Ya, ucapan-ucapan yang ahlul ahwa itu memang sering menggunakan kalimat-kalimat yang umum. Ya, kita jangan berselisih. Apa maksudnya jangan berselisih? Ini perlu dirinci. Ya, tidaklah Rasulullah SAW didatangkan dengannya Al-Quran kecuali Al-Quran menjelaskan mana jalan yang benar dan mana jalan yang batil. Wa kadzalika nufassilul ayat litastabina sabilul mujrimin. Dan demikianlah kami merinci ayat-ayat kami untuk menjelaskan mana jalannya orang-orang mujrimin. Kalau begitu nggak ada faedah. Rasulullah mengatakan sataftariqu ummati ala 73 firqah kulluhum finnar. Umatku berpecah menjadi 73 golongan dan semuanya diancam dengan neraka. Diancam oleh neraka, kata Rasulullah. Lah kok kita mengatakan kita jangan berselisih? Ya, tapi kalau yang dia inginkan berselisih itu maksudnya ya tarawih 11 rakaat, ya kita tidak mengingkarinya. Tetapi dari sisi praktek si ustadz ini bukan itu yang dia maksudkan. Buktinya dia pernah endorse sekali buku, yang buku itu jelas di dalamnya mengajarkan hal-hal yang tidak sesuai dengan kaidah Ahlussunnah. Media Sunnah Aceh.